Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Andi Nurul Hikmah, rekan saya, Sarmila Natasha Andis, dan Nurul Iman Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil produk inovasi yang kami kembangkan, yaitu berupa modul ajar yang akan kami implementasikan di SMAN 7 Wajo. Kelompok kami melakukan observasi dan wawancara di SMAN 7 Wajo. Nah, dari hasil wawancara dan observasi didapatkan bahwa masih kurangnya minat belajar siswa, khususnya kelas 10 pada mata pelajaran biologi, karena mata pelajaran ini dianggap sangat monoton. Sehingga dari hal tersebut, kelompok kami mengembangkan modul ajar yang dapat digunakan oleh guru dalam memecahkan masalah terkait kurangnya minat belajar siswa di sekolah tersebut. Dalam modul ajar tersebut, kami mengembangkan di dalamnya terdapat masalah-masalah yang dapat dipecahkan oleh siswa sehingga dapat membantu guru dalam menciptakan ruang belajar yang menyenangkan dan dapat menarik siswa untuk lebih tertarik belajar mata pelajaran biologi. Petunjuk penggunaan produk bagi siswa, yaitu yang pertama, membaca modul dengan seksama untuk memahami tujuan pembelajaran, materi, dan petunjuk yang diberikan. Kemudian yang kedua, menentukan rencana pembelajaran yang mencakup waktu studi dan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Yang ketiga, berencana atau untuk bertanya kepada guru, teman sekelas, atau sumber daya online jika ada konsep atau materi yang sulit dipahami. Yang keempat, diskusi dengan orang lain dapat membantu memperdalam pemahaman. Yang kelima, memilih waktu belajar yang sesuai dengan ritme dan kenyamanan. Yang keenam, usahakan jangan hanya membaca materi, tetapi juga terlibat secara aktif. Yang ketujuh, buat catatan, diskusikan konsep dengan diri sendiri, dan cobalah menerapkan konsep dalam situasi praktis. Yang kedelapan, menjelajahi sumber daya tambahan seperti video, artikel, atau buku referensi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu. Yang kesembilan, sesekali lakukan evaluasi diri terhadap pemahaman. Kemudian yang ke-10, jawab pertanyaan di bawah latihan atau uji diri yang mungkin disertakan dengan modul. Jika ada bagian dari modul yang tidak jelas atau membingungkan, berikan umpan balik kepada guru. Hal ini dapat membantu dalam perbaikan dan pengembangan modul di masa mendatang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar kurikulum Merdeka Pelantai semester 2 tahun ajar 2023 sampai 2024. Pada sampul modul ajar terdapat tim penyusun dan kelas untuk modul ajar. Di halaman kedua terdapat informasi umum mengenai modul ajar, dimulai dari identitas modul, kompetensi awal, media sumber belajar, alat sarana dan prasarana, dan profil pelajar Pancasila. Lanjut ke halaman berikutnya, terdapat komponen inti pada modul. Yang pertama itu ada capaian pembelajaran, yaitu fase akhir peserta didik memiliki kemampuan responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Selanjutnya itu indikator pembelajaran, yaitu hal apa saja yang akan dilakukan oleh peserta didik. Lalu ada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang akan dilakukan peserta didik. Terdapat 3 tujuan pembelajaran dalam modul. Selanjutnya ada pemahaman bermakna, yaitu peserta didik mampu memahami tentang plantae atau tumbuhan. Selanjutnya itu pertanyaan pematik, di mana spermatopita dibagi 2 kelompok utama, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Lalu masuk ke komponen inti berikutnya, yaitu kegiatan pembelajaran. Di sini kami memberikan tabel untuk membuat modul lebih mudah dipahami. Tabel terbagi atas kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Di kegiatan terdapat pendahuluan, lalu deskripsi kegiatannya ada orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Kegiatan ini memiliki alokasi waktu selama 15 menit. Kegiatan selanjutnya itu kegiatan inti. Lalu masuk ke deskripsi kegiatan, itu penentuan proyek, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek, penyusunan jadwal pelaksanaan, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi,
evaluasi proses hasil belajar, dan dengan alokasi waktu yang diberikan itu 50 menit. Di sini inovasi yang kami angkat yaitu kami membuat LKPD, namun di dalam LKPD itu arahannya membuat herbarium. Jadi untuk meningkatkan minat belajar siswa atau peserta didik, yang biasanya LKPD-nya itu hanya mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam materi. Nah, kami di sini di LKPD kami mencantumkan untuk membuat sebuah karya atau membuat suatu produk, yaitu herbarium, dengan sejalan dengan tujuan pembelajaran yang ada di modul yang kami buat ini. Kemudian untuk pengumpulannya nanti ada dua, yaitu LKPD dan hasil dari herbarium yang dibuat oleh peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LKPD materi Plantae semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Nah, di bagian sampul dari LKPD itu terdapat untuk identitas dari peserta didik, ada kelas, kelompok, nama anggota. Nah, pada halaman pertama dari LKPD itu terdapat tujuan pembelajaran, kemudian ada petunjuk umum penggunaan LKPD, kemudian disajikan untuk pertemuan ke-1 itu ada penentuan proyek. Nah, di penentuan proyek ini kami mencantumkan beberapa foto, kemudian kami juga mencantumkan link video YouTube yang dapat diakses oleh peserta didik nanti untuk melakukan kegiatan kedua nantinya. Nah, untuk kegiatan kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Nah, di sini rancangan proyek herbarium kering ditentukan, kemudian langkah-langkah pembuatan herbariumnya tadi sudah juga dilihat dari link video yang dicantumkan tadi. Nah, di sini juga ada petunjuk khususnya, jadi yaitu peserta didik dengan fasilitasi guru menyusun langkah-langkah membuat rancangan proyek berupa panduan observasi. Nah, kemudian untuk langkah ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan. Kemudian ada juga petunjuk khususnya lagi, yaitu peserta didik secara berkelompok menyusun jadwal proyek yang terdiri dari waktu pelaksanaan kegiatan proyek secara detail. Nah, jadi di sini yang dicantumkan adalah waktu pelaksanaan oleh peserta didik. Nah, kegiatan keempat itu ada penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Di sini kami mencantumkan tabel, yaitu tabel perbedaan spermatopita, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Kemudian di bawahnya ada identifikasi tumbuhan atau herbarium. Kemudian langkah terakhir yaitu penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Nah, di sini yang dipaparkan adalah langkah-langkah rancangan proyek serta hasil identifikasi tumbuhan herbarium. Jadi mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.